Bukannya kondusif malah makin ricuh. Bapak sehat Pak? Selamat datang di Pengangguran FM. Gue Coki dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Berawal dari pertandingan sepak bola antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kedua tim dikenal sebagai musuh bebuyutan yang sama-sama memiliki supporter fanatik. Persebaya dengan boneknya sedangkan Arema Malang memiliki Aremania. Tapi pada dasarnya pertandingan sepak bola bertujuan untuk hiburan. Akan tetapi dalam pertandingan ini berubah menjadi sebuah tragedi yang menelan korban hingga ratusan jiwa. Bahkan tragedi ini menjadi pembahasan di media-media internasional. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, klik tombol subscribe dan follow juga sosial media kita. Thank you. Kronologi ini berdasarkan cuitan dari akun Twitter reskiwahyu_05 yang mengaku berada di sana saat terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Jadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, pertandingan sepak bola antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kick off dimulai pada pukul 8 malam dan pertandingannya pun berjalan dengan aman. Walaupun tanpa dukungan bonek di stadion, tim Persebaya Surabaya berhasil mencetakkan gol lebih dulu melalui Silvo Rodriguez pada menit ke-8 dan disusul dengan gol kedua yang diciptakan oleh Leo Lelis pada menit ke-32. Skor sementara menjadi 2-0 untuk Persebaya. Namun Arema tidak menyerah. Para pemain Arema terus-menerus menggempur lini pertahanan Surabaya dan berhasil mencetakkan gol pertamanya melalui Abel Kamara pada menit ke-42. Dengan tercetaknya gol pertama tersebut meningkatkan semangat para pemain Arema yang terus-menerus melakukan serangan ke lini pertahanan tim Persebaya. Dan akhirnya tim Arema berhasil menyamakan kedudukan lagi-lagi melalui Abel Kamara yang mencetakkan gol penyeimbang melalui titik penaltinya pada menit-menit akhir menjelang berakhirnya babak pertama. Kemudian skor sementara menjadi 2-2 dan babak pertama pun berakhir. Singkat cerita babak kedua pun dimulai. Tim Persebaya akhirnya berhasil mencetakkan gol ketiganya yang dicetak oleh pemain yang bernama So Yamamoto pada menit ke-51. Skor sementara pun berubah menjadi 3-2 untuk tim Persebaya. Namun setelah itu tidak ada lagi gol yang tercipta hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan. Akhirnya tim Persebaya memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Setelah berakhirnya babak kedua, terlihat para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Tim Arema Malang pun menerima kekalahan tersebut terbukti dengan permintaan maaf melalui gestur tubuh oleh pelatih dan juga manajer tim ke arah supporter yang berada di tribun penonton. Namun tragedi pun dimulai saat salah satu supporter dari arah tribun selatan nekat masuk ke lapangan dan berjalan mendekati kedua pemain Arema yaitu Sergio Silva dan Maringga. Ia terlihat seperti memberi kritik kepada kedua pemain tersebut. Melihat ada supporter yang memaksa masuk lapangan, kemudian para supporter lainnya mulai ikut memasuki lapangan pertandingan untuk ikut mengekspresikan kekecewaannya kepada para pemain Arema. Kemudian terlihat salah satu pemain Arema yaitu John Alvarizi yang mencoba memberi pengertian kepada supporter yang memasuki lapangan. Akan tetapi hal itu malah mengundang banyak supporter lainnya untuk masuk ke dalam lapangan. Kondisi lapangan semakin ricuh, ditambah berbagai macam benda yang masuk ke dalam lapangan yang diketahui berasal dari lemparan para oknum supporter dari tribun penonton. Lalu pihak berwenang melakukan langkah pencegahan dengan menggiring para pemain untuk masuk ke dalam ruang ganti demi menjaga keamanan para pemainnya tersebut. Akan tetapi setelah para pemain masuk ke ruang ganti, para supporter semakin tak terkendali dan semakin banyak supporter yang ikut masuk ke dalam lapangan. Dengan kondisi demikian, kemudian aparat keamanan melakukan upaya untuk memukul mundur para supporter yang memasuki lapangan. Menurut sumber, perlakuan aparat sangat kejam dan sadis karena memukul para supporter tersebut dengan menggunakan tongkat dan menghantam mereka dengan menggunakan tameng. Bahkan terlihat salah satu supporter yang dikeroyok oleh aparat setempat. Lalu para aparat keamanan mulai menembakkan gas air mata ke arah supporter yang berada di lapangan. Tetapi perlawanan pun dilakukan oleh para supporter yang berada di tribun penonton.
dengan melemparkan beberapa benda ke arah aparat yang bertujuan untuk membantu teman-teman supporter mereka yang sedang direpresif oleh para aparat yang di lapangan. Kemudian para aparat pun membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah supporter yang berada di tribun penonton, sehingga membuat hampir seluruh lapangan dipenuhi dengan gas air mata. Para supporter menjadi panik karena terkena gas air mata. Mereka berlari mencari pintu keluar demi menyelamatkan diri. Hasilnya, banyak supporter dari kalangan ibu-ibu, wanita, bahkan sampai anak kecil yang terlihat sesak dan tidak berdaya. Lalu sekitar jam setengah 11 malam, terjadi insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat. Mereka merasa kesal karena menganggap bahwa mereka dikurung di dalam stadion dengan puluhan gas air mata. Sampai saat video ini dibuat, tragedi Kanjuruhan ini mengakibatkan 125 orang tewas dan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka. Kemudian Menko Polhukam yaitu Mahfud MD mengungkapkan alasan kenapa menggunakan gas air mata. Para petugas keamanan menggunakan gas air mata semata-mata untuk para supporter atau penonton yang mengejar para pemain ke dalam lapangan. Beliau juga mengatakan bahwa ada sekitar 2.000 orang turun untuk mengejar para pemain. Oleh sebab itu polisi menembakkan gas air mata agar situasi kembali kondusif. Bukannya kondusif malah makin ricuh. Bapak sehat, Pak? Padahal berdasarkan aturan FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional dalam aturannya pasal 19 yang artinya bahwa senjata api atau gas air mata dilarang dibawa serta digunakan. Katanya ngerti aturan, tapi kau giting. Kok giting? Oh gitu maksudnya. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang ini disebabkan oleh oknum supporter fanatik yang kecewa karena tim kesayangannya kalah dari tim musuh bebuyutannya dan melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dia perbuat, yaitu dengan memaksa masuk dalam lapangan walaupun mungkin dia tidak berniat untuk melukai siapapun dan hanya untuk mengekspresikan kekecewaannya kepada para pemain yang berdampak atau memberikan contoh kepada supporter lain untuk ikut masuk sehingga kondisi lapangan menjadi tidak kondusif. Di samping itu, para aparat keamanan melakukan upaya represif dengan tujuan agar kondisi menjadi kondusif. Tapi apakah memang harus menggunakan kekerasan? Yang tentu saja akan menimbulkan kekesalan dan permusuhan para supporter kepada para aparat keamanan. Terlebih penggunaan gas air mata yang berlebihan dapat berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan para supporter yang menghirupnya. Pertanggungjawaban pihak keamanan terhadap 125 korban meninggal dan 300 luka-luka lainnya ini harus ditindak dan dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Dengan harapan nggak akan ada lagi tragedi-tragedi seperti ini di kemudian hari. Dan juga supaya para pihak keamanan yang terlibat bisa mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena biasanya tumpul. Thank you yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai selesai. Dan semoga semua korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin.